Setelah kematian Lopez, sang bos besar penguasa kota New York, bisnis haram ini pun kini dikuasai oleh Tony, yang mana dengan kecerdasan dan keberanian Tony, bisnis menguntungkan ini pun semakin maju dan berkembang, bahkan lebih banyak meraup keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya, hingga Tony memutuskan untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Elvira, sang wanita idamannya. Sekarang Tony tinggal di sebuah rumah bak istana yang mana dengan status raja mafia yang disandangnya sekarang, Tony pun semakin ketat dalam pengamanan karena dia sudah bisa menebak bahwa posisinya sekarang sangat amatlah diincar oleh orang-orang yang tidak suka dengan pencapaiannya. Dengan semua kesuksesannya sekarang, Tony ternyata tidak pernah puas dengan apa yang diraihnya, yang mana setelah hidupnya bergelimang harta, Tony justru semakin rakus akan uang dan hampir setiap hari membicarakan tentang uang, uang, dan uang. Elvira sendiri hampir setiap saat mengkonsumsi narkoba, di mana Tony seringkali melarangnya, namun karena dirinya juga suka dengan barang haram tersebut, Tony tidak bisa berbuat banyak. Dari segi sikap dan karakter, Tony sebenarnya tidak terlalu banyak menunjukkan perubahan karena sejak awal memang dia cukup mendominasi situasi hingga saat Minnie memberikan suatu pendapat atau saran yang baik, hal itu malah direspon berbeda oleh Tony. Singkat cerita, Tony pun turun langsung untuk memeriksa semua uang atau omset bulanan yang masuk, di mana hal itu merupakan sebuah kesalahan besar karena ternyata orang yang dipercaya menyimpan uang tersebut adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Alhasil, Tony pun dituntut hukuman penjara untuk waktu yang sangat lama, namun karena dirinya memiliki uang banyak, Tony pun menyewa seorang pengacara terkenal dengan harga yang sangat mahal. Hal itu ternyata tidak langsung menyelesaikan masalah, karena dengan semua bukti konkret yang memberatkan kasusnya, Tony pun tetap harus dipenjara selama 3 tahun, tapi masih bisa hidup bebas selama beberapa pekan sebelum persidangan dimulai. Berita itu pun sampai ke telinga Sosa, sang pengedar narkoba kelas kakap, di mana dia menawarkan bantuan untuk menyelesaikan semua kasusnya, karena sebagai seorang yang lebih berpengalaman dalam dunia hitam, Sosa tentu sudah kenal dekat dengan beberapa petinggi polisi dan hakim di kota tersebut. Namun hal itu tidak diberikan secara gratis, karena Tony juga harus membantu Sosa untuk menyelesaikan masalahnya juga. Ternyata baru-baru ini Sosa dan rekan-rekan pengedarnya yang lain mendapat sebuah kabar buruk mengenai seseorang yang mengetahui sindikat bisnis narkoba yang mereka jalankan, di mana orang tersebut menunjukkan foto Sosa dan teman-temannya dalam sebuah acara talk show yang ditayangkan secara live di televisi. Dan tugas Tony adalah untuk menghabisi orang tersebut sebelum berita itu benar-benar akan semakin besar dan mengancam bisnis haram yang mereka jalankan. Singkat cerita, malam pun tiba. Tony, Elvira, dan Minnie pun terlihat sedang makan malam di sebuah restoran mewah, lengkap dengan Ernie dan anak buahnya yang lain, yang mana tujuan Tony melakukannya adalah untuk menghangatkan suasana yang sempat rusak akibat sikap buruknya akhir-akhir ini. Namun hal itu ternyata tidak berjalan sesuai rencana, karena saat Tony sudah mabuk berat dan Elvira enggan untuk memakan makanan yang disediakan akibat kecanduan yang dialaminya, Tony pun seketika marah hingga mereka berdua terlibat pertengkaran di depan umum. Dan ketika Elvira menyiram wajah Tony dengan air di gelas, disitulah emosinya memuncak, di mana situasi restoran yang awalnya tenang seketika berubah menjadi tegang. Sang manajer restoran pun sempat akan menghampirinya untuk menenangkan mereka berdua, namun dengan pengawal Tony yang begitu banyak dengan tubuh yang besar-besar, sang manajer serta tamu yang ada di sana pun hanya terdiam membisu dan tak berani sedikit pun untuk mengganggu pertengkaran Tony dan Elvira. Setelah Elvira pergi, Tony pun bangkit dari tempat duduknya, kemudian meracau atau berbicara tidak jelas akibat mabuk, dengan mengatakan berbagai hal tentang dirinya yang seorang penjahat, di mana para tamu lagi-lagi hanya bisa terdiam, sementara Ernie terus menjaga Tony kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan setelah Tony pergi, Ernie pun memberikan sejumlah uang kepada manajer restoran sebagai ganti rugi atas keributan yang terjadi. Sampai segitunya loh.
Singkat cerita, kita akan melihat si target yang harus dibunuh oleh Tony, di mana target tersebut baru saja keluar dari mobil. Lalu tak lama muncullah salah satu anak buah Sosa yang ditugaskan untuk membantu Tony mengeksekusi target, di mana pria utusan Sosa tersebut menempelkan sebuah peledak di bawah mobil target dan menunggu sampai si target keluar. Esok paginya, Tony dan anak buah termasuk si pria utusan Sosa pun menunggu di mobil untuk siap mengeksekusi. Namun Sosa meminta agar si target diledakkan tepat di depan gedung parlemen yang sudah ditentukan. Hingga saat target keluar, dia pun memutar balik ke depan hotel yang ternyata si target membawa istri dan kedua anaknya di dalam mobil. Dalam perjalanan menuju lokasi tempat eksekusi, tak disangka Tony tiba-tiba berubah pikiran dan meminta misi ini dibatalkan karena sebagai seorang yang sadis dan bernyali besar, Tony ternyata masih punya hati nurani, tidak seperti manusia-manusia bajingan lain yang tega membunuh wanita dan anak-anak, di mana Tony berbuat hal yang tak terduga dengan menembak kepala utusan Sosa dan justru membuat masalah ini semakin besar dan menimbulkan perang antara dirinya dan Sosa. Setelah misi gagal dan malah membuat masalah baru dengan Sosa, Tony lagi-lagi mendapat kabar bahwa Gina adiknya menghilang selama beberapa hari. Dan Manny juga pergi entah kemana, di mana hal itu diperparah dengan minggatnya Elvira dari rumah yang membuat hidup Tony menjadi semakin kacau. Sampai di rumah, Tony pun langsung mendapat telepon dari Sosa yang sudah mengetahui bahwa utusannya telah dibunuh oleh Tony, di mana Sosa menyatakan perang kepada Tony atas semua masalah yang sudah ditimbulkannya. Dan itu cukup membuat Tony amuk-amukan. Tak ingin masalah ini terus berlanjut, Tony pun mencoba untuk menyelesaikan masalah ini satu persatu dengan mendatangi rumah ibunya untuk mendapat petunjuk kemana Gina adiknya menghilang. Dan setelah diingat-ingat, sang ibu pun mengatakan sebuah alamat yang akhir-akhir ini sering didatangi oleh Gina, namun sang ibu ragu bahwa Gina ada di sana. Tanpa pikir panjang, Tony beserta dua anak buahnya pun langsung mendatangi lokasi tersebut, di mana saat mereka sampai, Tony pun langsung dikejutkan saat melihat orang yang baru membuka pintu tersebut adalah Manny, sahabat dekatnya. Dan yang paling mengejutkan dari semua ini adalah ada Gina adiknya yang terlihat baru saja keluar kamar dengan mengenakan pakaian tidur. Entah apa yang ada di pikiran Tony, dengan semua masalah berat yang dihadapinya saat ini, Tony pun seketika kalap dengan menembak Manny berkali-kali, di mana hal itu membuat Gina sangat terkejut dan langsung menghampiri Manny yang sudah tewas. Dan apa yang akan dikatakan Gina benar-benar akan membuat Tony menyesal seumur hidup, karena ternyata Gina dan Manny baru saja menikah kemarin dan berencana untuk memberikan kejutan untuk Tony di hari ulang tahunnya yang jatuh tepat esok hari. Arnie pun dengan cepat mengamankan Gina dan Tony, kemudian membawa mereka berdua kembali ke rumah, di mana Arnie dan semua anak buahnya pun tak bisa berbuat banyak karena dengan kondisi Tony yang sekarang cukup sulit untuk membuatnya tetap stabil. Tony sendiri duduk di singgasananya, di mana dia memegang dada sambil menyesali apa yang telah diperbuatnya kepada Manny, sahabat kecil yang sudah dianggapnya saudara selama ini. Dan entah kenapa saya pribadi gimana ya, nyesek sumpah, antara kasihan sama si Manny sama kasihan juga sama si Tony ini, sumpah emosional sekali sih pas adegan ini. Sementara Tony shock dengan apa yang telah diperbuatnya, tak diduga Sosa ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan, di mana dia mengirimkan puluhan pembunuh bayaran yang sudah merangsang masuk ke dalam kawasan rumah Tony. Satu persatu penjaga rumah Tony pun ditumbangkan, mulai dari Ernie yang tidak tahu menahu tentang masalah ini, anjing kasihan sumpah. Disusul dengan satu pembunuh bayaran yang naik dari samping dan bersembunyi di balik jendela rumah Tony. Tony yang sedang asik menghisap narkoboy pun seketika dikejutkan dengan kemunculan Gina yang tiba-tiba masuk kamar dengan sebuah pistol, di mana Gina terlihat depresi dan berniat untuk membunuh Tony. Namun apa yang terjadi, si pembunuh bayaran yang sedari tadi sembunyi pun tiba-tiba keluar dan menderedet Gina hingga dia tewas. Yang mana Tony langsung membunuh si pembunuh bayaran dan langsung menembak para pembunuh bayaran yang ada di bawah. Pada akhirnya, para pembunuh bayaran itu pun berhasil masuk ke dalam rumah, di mana pengawal terakhir Tony akhirnya tewas tepat di depan pintu kamarnya. Tony yang tinggal sendirian pun akhirnya mengambil senjata peledak, di mana tembakannya langsung menghancurkan pintu kamar yang membuat beberapa pembunuh bayaran ngararat slang. Dengan nyali besar dan mesin gun di tangannya, Tony pun membantai sebagian besar para pembunuh bayaran itu. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak, Tony pun sempat terkena tembakan beberapa kali. Hingga saat dia kehabisan peluru, Tony dengan gagahnya masih saja bisa berdiri dan mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa membunuh seorang Antonio Montana.
Namun ketika ada satu pemburu bayaran berkacamata yang merupakan ayahnya John Wick, Tony pun ditembak menggunakan shotgun yang membuatnya terjatuh tepat ke dalam kolam di lantai bawah. Pada akhirnya, Tony pun tewas mengenaskan dengan uang dan kekuasaan yang tidak